Nah, ini nubuat kedatangan Nabi Muhammad SAW dalam perjanjian lama. Kok tadi itu dalam Taurat. Taurat juga itu ada dalam perjanjian lama. Yesaya kita bahas. Yesaya 29 ayat 12. Nah, ini ciri-cirinya paling luar biasa. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Yesus kan bisa membaca, karena dia guru, rabi itu guru. Dan dakwahnya itu tidak seperti Nabi kita, tidak seperti Nabi Muhammad dan juga Nabi Musa. Tapi dakwahnya itu sembunyi-sembunyi, jadi dari rumah ke rumah. Tapi kalau Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu hampir sama dakwahnya, mencari keluar, bahkan terang-terangan menunjukkan syariat. Karena seperti Nabi Muhammad ya, dalam Alkitab juga ada syariat itu seperti bara yang ditaruh di tangan. Kalau dia tidak kuat memegangnya, dia bisa terbakar dengan bara itu. Makanya itu yang dipegang oleh seorang nabi ini, yaitu nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Terbukti juga dalam Al-Quran, terus kan syariat itu seperti bara api maksudnya. Dan apabila kitab itu diberikan pada seorang yang tidak dapat membaca, maka ia akan menjawab bahwa aku tidak bisa membaca. Siapakah nabi yang tidak bisa membaca? Masakan Yesus tidak bisa membaca? Yesus bisa membaca. Makanya itu juga terpatahkan. Ini ciri-ciri dari Nabi Muhammad. Bukti dari Al-Quran. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun dan disuruh baca oleh malaikat Jibril di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Itu tadi ya. Jadi itu ciri-cirinya. Dalam Yesaya menyebutkan dia seorang yang ummi. Jadi kita jangan gentar lagi kalau orang Kristen katakan bahwa, oh maaf, tidak ada Nabi Muhammad dalam Alkitab saya. Ada, memang tidak ada namanya, karena sudah sudah diputar balikan, sudah direvisi sana sini. Tetapi ciri-cirinya ada. Tadi kita sudah lihat ya ciri-cirinya. Jadi kita harus berani dakwah. Nubuat Nabi Muhammad SAW dalam kitab Injil Yohanes. Nah ini sekarang perjanjian baru. Tidak fair ya kalau kita mengulas Alkitab hanya perjanjian lama saja, hanya Taurat atau kitab perjanjian lama, tapi tidak perjanjian baru. Nah ini kita mau buktikan. Jadi tergenapkanlah sudah bahwa dalam Alkitab ini perjanjian lama dan perjanjian baru sama-sama mengungkap tentang Nabi Muhammad SAW. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Waktu saya sudah habis ya, jam 10. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Mungkin ibu-ibu bertanya, dia ini kenapa D-nya huruf besar? Ya, ini sebetulnya menyiratkan tentang sosok Nabi yang dikatakan roh penolong. Tapi memang dalam Alkitab ini ada kerancuan, ada kebingungan. Tidak seperti dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran kan jelas, kalau kami menyatakan tentang Allah itu K-nya tuh besar. Itu hanya milik Allah saja. Tapi kalau di Alkitab ini ada banyak selain Allah, manusia juga bisa huruf besar. Dia ini bisa menyangkut Yesus, makanya kurang jelas. Dia ini juga bisa mengacu kepada pihak lain yang kita masih tanda tanya pihak itu siapa. Makanya harus perlu diteliti lagi pasal-pasal sebelumnya. Tapi yang saya maksud dengan dia D huruf besar ini, itu dia tentang nubuatan tentang Nabi yang akan datang, yang disebut dengan roh kebenaran. Kita lihat ya, Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, kita lihat lagi, saya garis bawahi, yaitu roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini ciri-cirinya ya. Nabi Muhammad kan membimbing kepada semua kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Betul? Nabi Muhammad kan juga menyerukan apa yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, ini juga yang N-nya huruf besar, itu tentang Nabi yang dinubuatkan. Itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Betul? Nabi Muhammad kan meramalkan banyak hal, bahkan sampai akhir zaman ini. Ciri-cirinya, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang akan diterimanya daripadaku. Ku yang dimaksud aku memuliakan aku ini maksudnya Nabi Isa, maksudnya Yesus. Dalam perikop ini itu maksudnya Yesus menjelaskan dirinya aku. Ia akan memuliakan aku. Memuliakan di sini artinya meneruskan, bahkan menghormati apa yang disampaikan oleh Nabi Isa. Saya lanjut dulu ya. Catatan. Yang tadi dimaksud tentang roh kebenaran, dalam bahasa Yunani itu Parakletos, dalam bahasa Arab yaitu Ahmad, dalam bahasa Indonesia yang artinya terpuji. Jadi Ahmad adalah nama lain dari Nabi Muhammad yang artinya sendiri itu adalah yang terpuji, atau dalam bahasa Yunani yang disebut Parakletos. Jadi kalau diklik ada kode tersendiri, dan ini sudah bukan rahasia umum lagi. Parakletos yang dimaksud itu pasti keluar Ahmad, yang terpuji, atau roh kebenaran. Tapi yang orang Kristen maksud roh kebenaran itu kan Roh Kudus. Soal dibilang bukan, itu roh kebenaran itu Roh Kudus. Ternyata yang dimaksud roh kebenaran itu adalah, jadi Roh Kudus beda. Ada juga Roh Kudus dalam Alkitab, ada juga roh kebenaran. Makanya itu yang saya tanya pada pendeta, yang kamu maksud roh kebenaran kalau Roh Kudus, kalau gitu apakah yang dimaksud dengan Roh Kudus itu sendiri? Dia nggak bisa jawab lagi, karena ada dua nama yang berbeda, roh kebenaran dan Roh Kudus.